Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Putri Rizky Kurniasari. Yang kedua, Najib Fajril Hakiki Saifi. Yang ketiga, Nanda Amanatus Solihah. Yang keempat, Fitri Aini Findah Intani. Yang kelima, Miftahul Jannah. Dan yang keenam adalah Yasmin Arfianti. Di sini kami akan melakukan uji praktikum pH pada larutan dengan indikator pH universal, dan ini dia videonya. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempraktekkan tentang larutan asam basa. Asam juga senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion H+, sedangkan basa itu adalah senyawa yang dalam larutannya dapat menghasilkan ion OH-. Ciri-ciri asam antara lain menghasilkan ion H+ dalam air, bersifat asam, bersifat korosif, lalu pH-nya kurang dari 7, dapat menetralkan basa, dapat menghantarkan arus listrik, lalu bisa menerima elektron. Sedangkan ciri-ciri basa antara lain menghasilkan ion OH- dalam air, memiliki rasa yang pahit, licin ketika disentuh, lalu pH-nya lebih dari 7, dapat menetralkan asam, dapat menghantar arus listrik, lalu bisa memberi elektron. Hasil pengamatan, uji coba asam basa dengan menggunakan pH universal pada larutan. Yang pertama, pada air cuka pH-nya 3, yang berarti asam karena pH kurang dari 7. Yang kedua, pada air garam pH-nya 8, yang berarti basa karena pH lebih dari 7. Yang ketiga, pada air mineral pH-nya 7, yang berarti netral. Yang keempat, pada air gula pH-nya 8, yang berarti basa karena pH lebih dari 7. Yang kelima, pada air jeruk pH-nya 4, yang berarti asam karena pH kurang dari 7. Yang keenam, pada air hujan pH-nya 4, yang berarti asam karena pH kurang dari 7. Yang ketujuh, pada air sabun pH-nya 10, yang berarti basa karena pH lebih dari 7. Baik, di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan dari praktikum ini. Yang pertama ialah pH universal merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keasaman dan kebasaan suatu larutan yang menunjukkan perubahan warna yang halus
dalam rentang pH antara 1 sampai 14. Yang selanjutnya, suatu larutan bisa dikategorikan asam jika pH-nya kurang dari 7 dan bisa dikategorikan netral jika pH-nya 7 dan bisa dikategorikan pula basa jika pH-nya melebihi dari 7. Seperti larutan jeruk yang menunjukkan pH 4. Sehingga larutan jeruk tersebut bersifat asam dikarenakan larutan jeruk mengandung asam sitrat, yakni suatu senyawa organik yang memiliki rumus senyawa C6H8O7. Begitu pula larutan sabun yang menunjukkan pH 11. Dan larutan sabun tersebut dikategorikan basa dikarenakan larutan tersebut mengandung basa seperti kalium stearat dalam kurung C18H35OOK dan gliserol dalam kurung C3H5OH3.